Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua, Opini Darwin. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan dalam video kali ini nih gua berkumpul bersama beberapa orang yang pernah menjadi narasumber gua ya. Yang pertama itu Ronald ya. Ronald ini dulu di channel gua yang satu lagi Indo di Toronto dulu membahas mengenai perjalanan dia mengejar PR Kanada ya. Tapi spesial karena dia bawa anak empat guys ya. Nah, satu lagi namanya Heru ya. Heru juga pernah menjadi narasumber gua. Dia itu saat ini sedang berjuang untuk mengejar PR ya, dan dia lokasinya di Vancouver ya. Jadi kali ini menang. Gua ada dua orang di Toronto dan satu orang di Vancouver ya. Menang Toronto berarti ya. Oke. Nah, terus oke, saat ini kita mau kenalan dulu lah secara singkat ya sama Ronald dan Heru ya. Dimulai dari Heru dulu deh ya, yang jauh dulu deh ya. Boleh kenalin secara singkat bro tentang diri lu? Oke, hai, gue Heru. Sekarang kita tinggal di Vancouver. Kita mendarat di Vancouver itu kurang lebih hampir 2 tahun lah ya, belum genap 2 tahun. Berangkat waktu itu bareng istri, bareng anak gitu ya, di mana istri yang sekolah di salah satu college di Vancouver dengan studi yang sama nih dengan Bro Ronald, supply chain. Kebetulan gue kerja ya dan anak sekolah. Yap, inilah kami. Kami baik-baik saja dan kami bahagia. Oke, nah sekarang dari yang satu lagi nih, Ronald. Silahkan perkenalkan diri secara singkat. Halo, ketemu lagi ya di Opini Darwin, Indo di Toronto ya yang ini ya. Ya, nama gue Ronald. Em, gue datang ke sini dulu sebagai international student yang bawa 4 anak. Yang waktu itu Darwin kasih judul lawyer, istri dokter, bawa 4 anak datang ke Kanada nekat katanya. Ya, ya begitulah. Nah, kali ini tuh kita mau membahas guys ya mengenai beberapa hal berkaitan dengan kalau kita mau berangkat ke Kanada ya, pasti banyak challenge ya yang harus kita hadapin ya. Sebagai orang yang mau ceritanya nih mengubah nasib gitu ya. Ada sesuatu yang kita pertaruhkan gitu ya ibaratnya ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang kita mau diskusikan dan hal ini menurut gua nanti akan membantu membuka pikiran kalian ya sebelum kalian mau berangkat ke Kanada ya. Nah, ini pertanyaan yang pertama nih ya. Kita akan membahas, kita mau nanya pendapatnya dari Heru dan Ronald ya. Kira-kira apa jawaban mereka dulu terhadap orang-orang di sekitar mereka ketika mereka mau berangkat ke Kanada ya. Pertanyaannya ya, begini nih. Kalau kita pas mau berangkat ke Kanada kan pasti kita akan pas kita mau berangkat ke Kanada kita pasti akan ngobrol-ngobrol dong dengan teman-teman, dengan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ya. Lalu kita juga akan tanya-tanya juga dengan beberapa orang yang ada di Kanada yang kita kenal. Pasti ada beberapa orang yang langsung nanyanya begini nih, straight to the point. Ngapain lu mau pindah ke Kanada? Nah, dengan nadanya yang tinggi begitu lagi ya. Nah, itu kadang-kadang bikin kita pusing juga ya. Ini kita lagi mau nanya-nanya info, dikasih pertanyaan dengan nada yang tinggi begitu. Ngapain lu mau ke Kanada? Nah, gue pengen nanya pendapat lu berdua. Lu berdua pernah ngalamin seperti itu nggak? Dan apa tuh respon kalian? Dari Ronald dulu deh. Hmm, ya Win. Hmm. Ya pasti ditanyain begitu ya. Orang-orang kan pasti bingung ya. Ah, soalnya kan bukan pindah kota, pindah negara gitu. Yang ngapain itu udah enak di sini, udah enak di Indo, terus pindah negara gitu. Jauh lagi. Belum lagi yang suhunya bisa minus gak karu-karuan gitu ya. Ah, ya waktu itu sih gue bilang gue mau pindah ke Kanada, motivasinya yang pasti quality of life ya. Dan yang pasti yang terutama untuk masa depan ya kita semua gitu, untuk masa depan anak-anak
juga gitu. Dan ya banyak yang bilang ya memang di Indo kurang masa depan atau em, emang nggak ada apa masa depan di sini malah gitu harus pindah jauh-jauh ya. Ya dari gue pribadi sih, dari kita pribadi, em, dengan kondisi waktu itu ya, Indonesia dengan kondisi politik yang kayak gitu dengan kondisi eh, apa namanya, ekonomi yang kayak gitu juga, penduduknya juga udah terlalu padat, juga persaingan ketat gitu, dan ya hukum yang nggak menentu, tumpul ke atas tajam ke bawah, ya menurut gue ya sulit gitu, sulit. Jadi kita memutuskan buat pindah gitu. Kenapa ya? Demi masa depan anak-anak. Jadi ada yang bilang mendingan gak usah lah, atau em, mendingan lo dulu lah yang pindah gitu, atau enggak anak-anak itu belakangan ya. Untuk jawab yang itu, kalau menurut gue sih kita sendiri yang tahu kondisinya gitu ya. Kita sendiri yang tahu kondisinya, em, apakah kita akan boyong langsung sekeluarga atau kita sendiri itu. Yang penting motivasinya kita jelas dan udah motivasinya kuat tuh. Jadi orang mau ngomong apapun, kita udah tahu motivasi kita gitu untuk pindah. Oke. Nah, terus jadi lu sempet rasanya ada perasaan kesel nggak sih atau down nggak sih ketika ada orang yang bilang ngapain lu mau ke Kanada gitu? Ya kesel, kesel sih ada ya, karena kebanyakan orang yang komen-komen itu, apa namanya, bukannya so tahu sih ya, memang mereka nggak tahu kondisi kita bagaimana kan, kita sendiri yang tahu kan, kita Betul. sendiri yang mutusin untuk pindah gitu. Terus kalau down sih nggak, karena emangnya udah apa namanya, motivasi dari diri sendiri, dan udah kuat gitu, tekadnya udah bulat gitu. Ya. Dan down sih nggak ada yang bikin down, karena Hmm. kita juga udah research, kita juga udah eh, nontonin video-video Hmm. orang-orang yang ada di Kanada waktu itu gitu, waktu sebelum berangkat gitu. Kita udah riset juga peraturan-peraturannya apa, semuanya kita udah aware. Jadi eh, down sih enggak. Oke. Sip. Oke, wah ini menarik banget nih. Itu terjadi juga ya, Bro Darwin sama Bro Ronald tadi mengenai motivasi. Lalu juga banyak orang yang bertanya, lu ngapain? Udah dapat posisi enak gitu ya di Jakarta, karir bagus, dan itu nggak mudah untuk mencapainya, butuh puluhan tahun untuk mencapai posisi itu gitu ya. Tapi ada satu hal ya, kalau menurut kami ya, ini dari versi keluarga kita ya lah, Win ya, bahwa kita tahu pada intinya adalah yang kita cari itu waktu bersama ya. Dan oke lah, karena kebetulan gue tuh di industri yang memang kerjanya tuh luar biasa ya. Gue di station waktu itu. Jadi waktu gue itu benar-benar habis untuk company, untuk perusahaan gitu kan. Jadi kita pada saat itu tersadarkan bahwa ini mau sampai kapan gitu loh ya. We have a good income, we have a good apa namanya pendapatan dan lain-lain, tapi secara segi waktu untuk bersama tuh kita nggak dapat gitu kan. Hingga akhirnya tuh 2018 rasanya ya, pada saat itu kita tuh memutuskan oke, kita harus cari solusi ya, yang dimana pindah negara tetapi juga kita pikirkan mendapatkan quality hidup dan balance of life ya. Kebetulan waktu itu sebenarnya bukan Kanada tuh Win. Kita Hmm. waktu itu tuh kita sebetulnya mau ke Australia ya Iya. pada saat itu ya 2018, hingga akhirnya memang kita sudah benar-benar minat banget ke sana, bahkan kita udah bikin entity, kita bikin perusahaan di sana gitu ya, untuk persiapan. Pas di hari kita mau berangkat pada saat itu COVID datang ya kan, hingga akhirnya kita postpone tuh, kita pending lah gitu kan. Nah, akhirnya ada titik balik di mana COVID itu
kita mencari lagi gitu ya beberapa opsi negara-negara hingga akhirnya Kanada win, cerita singkatnya lah gitu. Nah, balik lagi masalah motivasi. Intinya adalah bagi kami bahwa waktu bersama keluarga itu number one, ya. Dimana kita bisa melihat anak kita, kebetulan anak gue cuma satu, Win. Jadi bayangin kalau gue terlalu sibuk sama dunia gue, istri gue juga terlalu sibuk dengan dunianya dia, gitu kan. Ini anak nanti gimana nih kalau kurang sentuhan dari orang tuanya, gitu kan. Sementara kita dulu pada saat anak gue lahir itu ya, kita sudah punya cita-cita bahwa anak ini kita didik dengan baik dan benar hingga suatu saat dia bisa sekolah di luar negeri gitu ya dan bisa mendapatkan pendidikan yang bagus gitu kan. Dan akhirnya di situ kita juga semakin kuat untuk punya keyakinan bahwa oke, kita harus pindah lah ke Kanada karena waktu itu kita riset secara pendidikan, kuliah dan lain-lain itu memang bagus lah gitu loh. Jadi itu faktor penting dan faktor utama kami sih Win gitu loh. Dan alhamdulillah ya kami saat ini sudah sampai di sini gitu dan semuanya berjalan dengan baik lah gitu loh. Tapi tentunya hal itu tidak gampang ya, hal itu tidak gampang gitu kan. Memang banyak up and down-nya itu memang kita lalui gitu ya. Tapi ya kita saat ini masih terus berjuang lah. Kurang lebih gitu sih Bro Darwin soal motivasi tadi. Tapi lu sempat pernah ngerasa down nggak ketika ada beberapa orang yang ngomong seperti begitu tuh? Ngapain lu mau ke Kanada? Nah, kebetulan sih kalau gue pada prinsipnya enggak tuh Win. Jadi gue tuh punya prinsip bahwa ini hidup gue ya. Ini proses gue. Orang silahkan mau ngapain pendapat kita, mau tidak setuju dengan pendapat kita itu gue tidak terlalu memikirkan itu gitu loh. Jadi itu kayak ngerusak atau ada toksik gitu loh di dalam diri lo. Jadi gue tuh udah kayak gitu-gitu gue udah buang tuh. Ya kan yang toksik-toksik kayak gitu gue terus terang udah kebal lah Win gitu loh. Gue puluhan tahun dihajar gitu kan sama perusahaan gitu kan gimana kita di kantor itu kan ada politik kanan kiri dan lain-lain gitu. Jadi bagi gue sih alhamdulillah sih gue tidak ada rasa drop sih gitu loh soal itu. Mantap. Nah, poin berikutnya itu, kalau menurut gue pribadi ya, setelah kita di challenge ya, ngapain lo mau ke Kanada? Seperti yang tadi Ronald dan Heru sudah jelasin ya. Yang penting dari diri kita kok, kita yang akan ngejalanin, bener gak? Ya kan? Kalau kita yang mesti ngejalanin, berarti kita tuh harus mempunyai plan yang mantep ketika mau ke Kanadanya, ya kan? Nah, jangan hanya karena ngikutin, ih gila di Facebook teman-teman kita enak hidupnya di luar negeri ya, bukan karena itu. Nah, gue pengen tanya nih sedikit ke mereka nih, gimana sih mereka planningnya waktu itu ke Kanada, seberapa mantapnya, sehingga mereka ketika ada orang yang kata-katanya negatif ke mereka, mereka tetap nekat berangkat. Bro Ronald, gimana bro? Ya plannya yang pasti sih, yang pertama-tama mikirnya itu step by step, ya step by step. Jangan mikirnya itu langsung, wah nanti kalau kalau kerja mau kerja gaji berapa, wah, terus mau kerja sebagai apa, terus terus em, terus udah mikirin, wah nanti apa namanya PR apa namanya PR-nya mau mau dapatnya kapan nih, terus bagaimana gitu. Nah, itu pikirannya terlalu jauh gitu. Step by step dulu. Yang penting kita tahu pathway apa yang kita mau ambil dari pertama gitu ya. Jadi kita planning ya pertama-tama kita planning dulu kita mau tinggal di mana gitu. Negaranya negara mana yang kita mau tinggal ini, atau mau Australia, New Zealand, Kanada, US, atau mau ke Europe gitu. Kita planning dulu. Udah planning, taruh kata kita mau ke Kanada ya. Nah, terus em, yang pasti kita harus tahu kita ke Kanada tuh tujuannya ngapain. Tujuannya kan pertama-tama nih, tujuan jangka pendek kita mau supaya dapat PR ya. Karena kita kalau immigrate ke negara orang tanpa dapat eh, surat, tanpa dapat status, apa poinnya gitu. Nah, jalan untuk PR itu baru kita pikirin lagi stepnya bagaimana jalan untuk PR. Apa yang kita mau em, jalan apa yang kita mau pilih? Apakah sebagai investor, apakah sebagai international student, atau sebagai skilled worker gitu.
Nah, itu kita mesti pelajarin juga gitu. Nah, Tuh. kalau misalnya gue kasih contoh diri gue sendiri sebagai international student, gue ambil jalan sebagai international student, ya itu gue cari lagi, gue riset lagi step by stepnya untuk jadi international student gimana gitu, sampai ujungnya ke PR. Hmm. Jadi stopnya ke PR dulu, stopnya gitu, nggak nanti yang macem-macem kerjaannya lah, apalah apalah gitu, stopnya ke PR dulu. Gitu. Jadi oke, pertama-tama mau international student, sekolahnya mau di mana, mau sekolah mau ambil apa, itu. Nah, itu juga mesti di research juga, gitu. Nah, ditarik lagi ke depan sebelum sekolah, apa yang perlu disiapkan sebelum sekolah, gitu. Apakah IELTS, gitu, IELTS-nya berapa? Nah, itu udah harus di, di dipikirin dari awal gitu, step by stepnya gitu. Jangan loncat-loncat. Kalau loncat-loncat, mikir udah terlalu jauh, itu biasanya tuh orang nanti dia eh, apa istilahnya tuh overwhelm gitu. Oh, Udah overthinking ya, overthinking dehnya. overthinking, udah kebanyakan pikiran, jadi wah kayaknya nggak achieve nih, nggak bisa nih, kok berat banget nih gitu. Karena mikirnya kejauhan gitu. Pikirnya Yes. step by step. Iya, Ya. Dan yang paling penting dilihat juga regulasinya gitu. Peraturannya apa nih kalau kalau kita mau ambil jalan yang ini gitu. iya, Dan iya, dan lihat-lihat source-nya juga, sumber-sumber informasinya yang kredibel, jangan sumber-sumber informasinya dari website-website yang nggak jelas gitu. iya, Atau cuman dari omongan orang, oh kata dia begini, oh kata dia begitu gitu. Itu kan kata dia gitu. iya, Mesti cari yang kredibel. Yang iya, kredibel di mana sumbernya? Ya di websitenya pemerintah Kanada gitu. iya, Karena pemerintah Kanada yang kasih optionnya, kasih jalannya. Kalau mau imigrasi ke sini lewat jalan ini. Kalau iya, lewat jalan ini, ya step by stepnya dikasih di situ gitu. iya. Ini, ikutin aja di situ gitu. Oke, Nah, oke, jadi nggak sip. bingung. Hmm. Gitu. Oke, jadi kalau dari lo, pertama step by step, jangan overthinking dan cari informasinya dari informasi yang sumbernya yang paling tepat, bener nggak? Iya kan? Iya, Iya, benar. oke. Nah, kalau dari Bro Hero gimana, Bro? Kalau dari sisi gue sebenarnya gue hampir sama ya sama Ronald gitu ya dengan memang juga belajar dari kalian lah ya. Jadi mentor-mentor gue nih buat para pendengar atau para pemirsa Opini Darwin nih keren banget deh pokoknya nonton Opini Darwin sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi gini, kalau gue boleh tambahin sedikit ya. Jadi kalau bicara plan itu gue membicara mapping terlebih dahulu gitu ya. Jadi pengen buat plan gue mapping dulu. Kalau dari sisi gue tambahan dari Ronald. Gue mapping kekuatan gue, bini gue, anak gue gitu ya. Di situ kita mapping masing-masing dulu plus dan minusnya ya. Di mana kita punya katakan gue, di mana gue punya keunggulan A B C D, punya kekurangan D E F. Lalu istri gue punya keunggulan A, B, C, D, dan lain-lain. Nah, itu kita mapping dulu untuk menentukan siapa yang punya potensi untuk nanti bisa mendapatkan PR. Gitu ya. Nah, kasus kalau gue kebetulan waktu itu bini gue. Dan memang dia udah ini banget lah. Udah pengen banget memang untuk sekolah lagi gitu. Jadi gue yang cari duit gitu ya. Lalu dari sisi anak juga jangan dilupakan. Anak juga harus kita observasi juga bahwa dia kekuatannya ada di mana, kekurangannya ada di mana. Nah, apabila ada kekurangan, tapi itu juga akan menjadi hambatan dia di negara yang akan kita tuju, itu harus dibenahin dulu, gitu ya. Misalkan, yang paling gampang simpelnya adalah mungkin anak-anak Inggrisnya, misalkan gitu ya. Nah, dari anak-anak itu sebelum dia mau terjun ke sana, paling tidak basic-basic Inggrisnya itu sudah ada, gitu. Jadi supaya nanti pada saat dia pindah juga tidak susah atau ada kendala beradaptasi, gitu ya. Itu dari sisi mapping, gitu ya. Jadi itu penting banget pada saat itu. Lalu yang kedua, tambahan dari Bro Ronald, itu adalah financial plan yang baik, gitu ya. Financial plan yang baik, oke, gue sebagai contoh gini. Dulu ya, Win ya, gue itu bahkan membuat sebuah plan atau skenario di mana gue tidak bekerja itu bisa hampir 2 tahun apa 3 tahun. Hmm. Dan itu secara cost operasional itu gue masukin. Semua gue masukin. Mau grocery, gas, bensin, atau apapun lah itu semua gue perhitungkan. Gitu loh. Jadi penting banget nih buat para opini Darwin yang nonton.
financial plan itu harus dihitung secara detail dan kalian tarik panjang ke depan gitu loh. Jadi kalian nanti tahu nih ada satu titik, ada satu warning di mana nanti kita harus apa ya istilahnya, kalau ada kekurangan dana atau apa, kita harus punya solusinya. Iya. Gitu loh. Jadi itu penting banget bagi gue gitu loh untuk financial plan gitu loh. Dan berikutnya saya pikir mirip sama si Bro Ronald ya, bahwa step by step, tidak overthinking, jangan juga terlalu banyak informasi gitu ya. Informasi yang secukupnya, yang memang kita yakini. Yang tadi Bro Ronald sampaikan, cukup di situ aja, bermuara di situ aja gitu loh. Kanan kiri boleh lah, tapi jangan terlalu banyak menurut gue. Gitu kan. Yang terakhir menurut gue adalah duit, laksanain gitu loh ya. Jangan takut, bener deh ya. Karena pada saat itu memang yang namanya orang itu kekhawatiran itu selalu ada ya, kita manusia ya, nggak mungkin kita nggak punya rasa khawatir. Tetapi ya ayo gitu loh, jangan berani, jangan takut melangkah gitu, tapi berani melangkah itu gitu loh. Dan yang kalah penting adalah restu orang tua, doa itu penting banget gitu loh. Jadi sebelum tadi kita jalan, minta restu dari nyokap bokap ya, atau orang tua kita gitu ya, untuk bisa kita mau berpindah atau berkarir atau berjuang lah di negara orang. Kurang lebih seperti itu sih bro, kalau dari sisi gue sedikit masukan. Iya, menarik. Tadi bicara mengenai financial planning, berarti tadi Bro Heru itu membahas mengenai kita harus benar-benar mempersiapkan the worst case scenario. Kalau seandainya sampai 2 tahun kita nggak bisa kerja, istri kuliah, survive nggak kita dengan dana kita ya? Itu worst case skenario-nya ya, ibaratnya ya. Nah, bicara mengenai financial planning, tadi kan Bro Heru keuntungannya tuh anaknya 1 ya. Nah, kita pengen dengar dari Ronald nih ya, yang bawa anaknya tuh 4 gitu ya. KB dia, keluarga besar ya. Gimana bro mengenai financial planning lu waktu itu? Ya tinggal dikali 4 dari angkanya Heru. Ya jadi ya berhubung kita pindah jauh ya, dan nggak ada, gue di sini jujur waktu gue pindah gue nggak punya teman sama sekali, belum pernah datang ke Kanada, jadi nggak tahu apa-apa sama sekali. Gue siapin waktu itu dana gue sesuai dengan hitung-hitungan yang ada di website gitu. Karena setiap sekolah itu biasanya ngasih um, apa namanya biaya-biaya dan estimasi biaya tinggal, transportasi dan makan itu biasanya di website sekolah dia provide, ada gitu ya. Nah, jadi ya berhubung gue mau sekolah di sini 2 tahun ya, dan eh, istri nggak ngapa-ngapain, cuma jaga anak di sini, dan berhubung anak di sini juga sekolah bisa gratis. Nah, jadi gue siapin dana waktu itu ya cukup, hanya cukup untuk 2 tahun kita di sini, untuk makan, transportasi, untuk main ya, selama 2 tahun dengan kondisi tidak kerja sama sekali gitu. Itu dana yang gue siapin waktu itu, karena gue akan sekolah 2 tahun, gue nggak mikir kerja. Karena kalau gue pikir dari Indo waktu itu, kalau gue sekolah sambil kerja itu akan luar biasa capeknya, dan apakah bisa, dan gue nggak yakin diri gue bisa gitu. Pagi sekolah, malam kerja gitu, belum lagi nanti ada PR, presentasi segala macem, belum lagi exam gitu. Mau lulus apa enggak gitu. Kalau cuma mau sekolah asal-asalan ya terserah gitu, tapi kan gue di sini gue nggak mau sekolah asal-asalan juga. Betul. Tuh, jadi bener-bener gue fokus, step by step gue fokus di situ, siapin dana cukup untuk 2 tahun dengan kondisi tidak kerja sama sekali gitu. Jadi selama 2 tahun itu ekspektasi penghasilan dari sini nol, cuman pakai tabungan aja gitu. Nah, ini yang menariknya nih ya. Gue pengen lanjutin nih ya pembahasan sedikit mengenai financial planning dengan lu berdua nih bro. Karena begini, in the end
dari segala kekhawatiran kalian, waduh harus 2 tahun nggak kerja nih ya. Bener-bener dana terkuras 2 tahun. In reality-nya setelah kalian tiba, ternyata nggak sampai begitu kan parahnya kan? Nggak harus Benar. bener-bener tabungan tergerus 2 tahun kan? Enggak. Nah, ini sekarang Benar. coba dari Bro Ronald dulu. Akhirnya enggak kan? Ya. Enggak. Iya, benar. Karena balik lagi ke awal gitu, ke research gitu. Waktu research gue lihat di situ ya, di government Kanada ngasih info bahwa eh, di sini ada yang namanya Canadian Child Benefit. Hmm. Nah, Canadian Child Benefit itu international student pun eligible untuk itu. Tapi ada syarat. Syaratnya sudah 1,5 tahun tinggal di sini dan masih megang 1,5 tahun ke depan izin tinggal. Oke. Masih megang izin tinggal untuk 1,5 tahun ke depan. Nah, itu kita bisa langsung apply CCB waktu itu. Setiap Hmm. anak dapat dapat allowance dari pemerintah. Nah, jadi gue mikir waktu itu dengan gue lihat begitu aja, oh kalau Hmm. gitu tabungan gue paling kepake sampai 1,5 tahun gitu. Oh, oke. Jadi lu Ah, mikirnya lebih ke arah tabungan nggak akan sebanyak itu keluarnya gitu ya? iya, mungkin Gua dalam oke. setahun pertama oke lah tabungan keluar dulu, tapi begitu tahun kedua gitu, di di setengah tahun pertama Hmm. kepake, setengah tahun kedua mulai agak lega nih. Jadi kan gue pikir masih ada sisa nanti Iya. gitu. Karena dibantuin sama pemerintah juga kan kita eligible untuk Iya. itu gitu. Kita bisa Oke. apply itu. Nah, itu yang gue lihat sih waktu itu. Gue nggak mikirin Iya. nanti gimana cari part time lah atau cari Iya. kerja lah atau cari apa di luar sekolah lah Iya. enggak. Tapi kan in the end juga akhirnya kan ternyata lu juga kerja part time ya kan akhirnya dapat uang tambahan juga ya kan akhirnya. Nah, itu Mm-mm. taunya setelah landed di sini. Dari Mm-mm. Indo kita kan nggak tahu apakah kita bisa atau enggak kan. Mm-mm. Pokoknya rencananya ya yang terburuk gitu. Iya. Yang terburuk kalau setelah di sini, ternyata bisa nih gue ambil part time nih, waktu masih long gitu, waktu masih panjang, masih ada sisa, tenaga masih kuat. Ya itu kan eh, Bonus ya, bonus ya bonus. jadinya. Iya, yang Iya. penting kalau planning mesti yang terburuk dulu. Iya, tapi maksud gua dari planning, realitinya ternyata nggak seberat itu ya kan. Indian ternyata lu bisa kan ada waktu untuk kerja Benar, part time sedikit gitu ya kan. benar. Seperti itu kan. Iya Iya, benar, waktu itu gue sekolah, malamnya gue kerja part time 4 jam. iya sih. Sekolah, malamnya kerja part time Iya. 4 jam. Mm-mm. Bisa ternyata gitu. Iya, oke oke. Mm-mm. Iya, tadi gue pikir ya ketika lu bilang, oh ternyata setelah lu research ada childcare benefit, tiap anak dapat allowance, gue pikir lu mau nambah anak lagi biar dapat childcare benefit itu tambah besar. Ternyata pikirannya salah. Oke, oke. Enggak, Win, enggak. Gak ya. Oke, sekarang dari Bro Heru, gimana Bro? Bro. Iya. Nah, gue pikir lo juga menambah anak lagi, Nal, ya kan? Menambah banyak. Oke lah, kalau kalau dari sisi gue ya, itu juga terjadi di gue, Win. Jadi, Hmm, apa yang gue bikin skenario terburuk itu tidak, alhamdulillahnya tidak terjadi, gitu kan. Yang hmm, tadi gue sampaikan bahwa bersyukur banget lah pada saat itu memang gue datang ini waktu masih harus karantin waktu itu, COVID kan. Jadi gue kalau ingat-ingat itu jeda dari COVID, lalu gue selama gue karantin itu coba apply. Alhamdulillah lepas 2 minggu dari COVID itu gue udah dipanggil ada interview ya, lalu udah mulai bekerja. Artinya apa? Artinya skenario terjelek yang gue buat itu mungkin dalam waktu 1 bulan lah katakanlah karena ada karantina dan 2 minggu pada saat itu ya 1 bulan itu gue udah mulai bekerja gitu dan itu secara penghasilan alhamdulillahnya Win itu hmm. tidak akhirnya tidak memakan uang tabungan yang sudah Si. gue siapkan tadi gitu loh jadi banyak sekali sebetulnya ya memang kita juga harus jeli ya melihat apa peluangan-peluangan pekerjaan dan lain-lain gitu juga ya itu sebenarnya asal kita bersungguh-sungguh, asal kita memang istilahnya apa ya qualified gitu ya, memang kita tidak perlu terlalu dipenuhi rasa kekhawatiran sih, gitu loh. Jadi kurang lebih gue 1 bulan lah, Wid, itu juga udah dihitung sama karantina sih. Iya. Si.
in the end dari topik yang hari ini, dari topik yang saat ini kita bahas, overthinking, terlalu khawatir, akhirnya nggak berguna kan. In the end, dengan Yes, financial planning yang betul. mantap, ternyata kita bisa mendapatkan kerja part time, bisa mendapatkan kerja yang ya di luar ekspektasi kita. Akhirnya tabungan nggak tergerus ya kan, seperti yang kita planning. Ya Nah, benar. Benar, mm-mm, udah sampai sini ya kita mesti lihat-lihat peluang dong ya kan. betul, Gimana caranya supaya napas kita lebih panjang lagi, gitu. betul, Gimana iya, supaya iya supaya tabungan kalau bisa nggak kepake gitu kan. mm-mm, Ya tapi iya, yang namanya rencana kan harus harus siap iya. gitu. Nah, Biar saat ini nih, bagaimanapun. iya. Nah, saat ini kita mau bahas topik berikutnya ya yang harusnya akan sangat membantu nih teman-teman. Yaitu ketika kita cari informasi ya. Oke, kita udah tahu informasi secara tertulis, patokan kita tuh ibaratnya kalau secara agama ya, kalau di agama gua Kristen, Bible-nya gua itu harus www.canada.ca kalau mau berangkat ke Kanada. Nggak ada website lain selain itu. Itu yang harus jadi benchmark gua. Nah, tapi di luar itu kan kita juga coba cari-cari informasi ya dari YouTuber, dari juga komunitas orang Indonesia di Toronto, di Vancouver, orang Indonesia di Kanada. Nah, di situ itu nanti kita akan bertemu dengan banyak orang. Mereka ada yang mempunyai responnya positif, ada yang memberi responnya negatif ke kita. Nah, ada beberapa yang kadang-kadang memberikan respon yang bisa negatif banget ya, sehingga itu bisa menjadi damage buat mental kita gitu ya. Nah, bagaimana nih responnya nih menurut lu, Bro Ronald? Ya ya itu tadi eh gue sih sama 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 Darwin ya. Waktu gue cari informasi di sini eh Bible gue ya Canada.ca, nggak ada yang lain karena itu website resmi dari pemerintah Kanada. nggak mungkin nggak mungkin em, info yang ada di situ info yang salah gitu. Kalau infonya salah ya kita balik ke pemerintah Kanada, balikin lah lu kasih infonya kayak gini gitu kan. Gue udah ikutin gitu. Nah jadi nggak cari info-info dari website-website third party website kayak website konsultan imigrasi lah, website yang kayak kayak gitulah, apalagi website pribadi orang-orang gitu. Itu meragukan gitu. Nah, dan yang kedua, sumber-sumber informasi gue ya YouTube-nya orang Indo yang sudah landed di Kanada gitu. Kan banyak tuh YouTube-nya. Nah, itu gue percaya juga karena apa? Mereka sudah landed di Kanada, mereka sudah jalani dan mereka bikin YouTube kayak gini gitu, kayak kita gini gitu. Jadi infonya ya bisa dibilang akurat lah gitu pada saat itu gitu ya, dengan pengalaman mereka gitu. Nah, Nah, ya terus ya kalau itu sumber-sumber informasi gue. kalau lu join dengan satu komunitas orang Indonesia yang udah ada di luar negeri, Ya, tapi nanti ya ada itu dia. beberapa yang positif, ada beberapa yang negatif. Nah, kalau ada banyak yang Ya. negatifnya, gimana tuh respon lu? Nah, ya itu balik lagi ke kita, diri kita sendiri gitu ya. Kita motivasinya kuat nggak gitu, motivasinya kita apa untuk datang ke sini gitu. Kan kita motivasi datang ke sini kita yang decide, kita yang mutusin ya, kita yang tahu. Nah nanti kalau ada komen-komen yang negatif dari orang gitu yang bikin down, eh, nggak usah didengerin gitu, Hmm, disaring aja. Kalau gue sih gue nggak dengerin dulu karena iya. guenya udah kuat gitu, guenya tahu apa yang gue jalanin dan gue aware. Hmm, oke. Sip. Kalau dari Bro Hero gimana nih, Bro? Ya Win, prinsipnya hampir sama ya sama Ronald ya, karena gue merasa bahwa selalu ada sih pro kontra, apa namanya, pendapat, lalu ada negatif positif itu di mana-mana selalu ada gitu. Jadi balik ke kitanya ya, bahwa kalau memang kita punya keyakinan yang kuat gitu kan, bahwa kita punya cita-cita atau punya impian yang memang kita ingin wujudkan, buat apa dengerin komen-komen negatif orang gitu loh. Karena yang gitu-gitu biasanya juga nggak bisa bantu banyak, bro, gitu ya kan. Jadi nggak perlu juga akhirnya kalian pendam dalam hati, lalu akhirnya menjadi sebuah keraguan, lalu akhirnya kalian tidak
melangkah itu kan sama aja kalian membunuh mimpi kalian gitu loh. Maksud gue nggak usah didengar lah gitu loh, ya kan? Cukup dengan tadi gitu ya, di mana kita ada website di pemerintah, kita acuannya di situ. Ya kalaupun pengen dengar beberapa opini komunitas kanan dan kiri boleh, tapi juga jangan terlalu pikirkan gitu loh. Jadi gue selalu percaya bahwa kalau kita melakukan hal yang baik, insya Allah ya kita akan mendapatkan hal yang baik. Itu aja gitu loh. Jadi jangan jangan terlalu terpengaruh deh gitu loh sama omongan-omongan yang terlalu negatif gitu loh, Win. Nanti Iya. jadinya keparnoan sendiri sih, Win. Itu Iya. sih kalau kalau menurut gue, Win. Gitu. Mhm. Oke, oke. Nah, jadi ini berkaitan dengan komentar-komentar yang negatif ya. Jadi gini, menarik nih. Salah satu halnya nih yang saat ini kita diskusikan. Eh, Kebetulan Ronald dan Heru ini ya, di Indonesianya itu dua-duanya kalau secara karir itu udah lumayan. Ya, tadi yang Ronald udah jelaskan dia tuh di Indonesia tuh lawyer, pengacara. Sedangkan Heru itu dulu salah satu petinggi lah di salah satu TV swasta gitu. Nah, jadinya pasti akan ada challenge nih ya dari beberapa orang yang mungkin mereka kenal, tapi mungkin mereka tahu kondisi Heru dan Ronald saat ini sedang berjuang di Kanada. Gila, dari tadinya seorang lawyer, sekarang cuma kerja sebagai logistik officer. Nah, lu menghadapi hal itu, responnya gimana, bro? Kalau ada yang challenge lu seperti itu. Ya, gue sih biasa aja ya, karena gue pikir wah, gue lawyer ya di Indonesia, ya kan. Sekarang gue pindah ke negara orang, gitu. Yang di sini banyak yang dibutuhin, ya lawyer juga banyak sih yang dibutuhin, cuman guanya mampu apa enggak untuk ke situ gitu kan. Dan finansialnya cukup apa enggak untuk sekolah ke situ juga gitu. Nah, eh, ya gue sih masuk kanan keluar kiri itu aja. Hmm, Iya, toh iya. gue kesini kan untuk survive. Hmm, Kalau gue bisa survive di apa industri yang ini, ya siapa tahu bisa juga bagus, ya why not? Gitu. Kenapa? Kenapa mesti dengerin orang-orang yang itu gitu? iya. Kan jalan-jalan yang gue jalanin kan jalan gue sendiri, rencana gue Hmm, sendiri. Yang gue udah perhitungkan, gue udah aware dari awal, dan gue tahu memang ini bisa gitu. Ya iya. gue mantep di situ. Oke. Nah, kalau Bro Hero gimana, Bro? Orang nanti bilang, gila lu dulu bos. Sekarang jadi officer doang lo. Ngapain lu pindah ke Kanada? Menarik juga nih, Win. Iya. Itu kan kalau kita bilang seperti kayak power syndrome ya. Jadi Hmm, artinya kita kayak ngerasa apa ya, bukan siapa-siapa lagi gitu ya. Kalau gue istilahnya sih gini, kita kan pindah ke negara orang. Jadi gue udah punya prinsip di waktu gue belum berangkat itu akan mulai dari nol itu nggak apa-apa. Tidak ada yang terlambat bagi gue gitu loh. Jadi itu yang menjadi dasar gue untuk gue akhirnya menjalani hidup gue ini malah gue lebih enjoy, Win, gitu loh. Jadi tidak ada beban masa lalu, tidak ada beban penyesalan yang sudah pernah didapatkan gitu loh. Karena memang sudah gue ikhlaskan gitu loh bahwa gue ini mau ke negara orang yang dimana gue belum tahu apa-apa negara ini. Dan prinsip gue adalah ya, dan ini selalu gue lakukan juga pada saat gue rintis karir di Jakarta, ya, itu pun juga mulainya dari nol. Dan gue percaya, as long lu melakukan yang terbaik, ya kan, lu dengan quality yang terbaik, delivered bener-bener totalitas ke pekerjaan lu, itu juga nanti akan ada hasilnya, gitu loh. Jadi dan terjadi sama gue ya Win ya, alhamdulillahnya itu gue lakukan kembali apa namanya repeat seperti itu gitu ya. Dan mungkin nggak sampai di bulan ke-6, bulan ke-7 lah kurang lebih itu gue mendapatkan pekerjaan yang memang gue suka banget gitu loh, iya kan. Dan itu percaya apa enggak itu gue tidak nyangka-nyangka gitu ya bahwa itu gue ditawarkan sama teman kerja gue. Jadi bayangin, artinya kan bahwa apa yang gue lakukan selama ini dia melihat.
ya kan, bahwa oh ini orang oke banget nih, melakukan segala halnya tuh totalitas banget gitu kan, sehingga akhirnya kanan kiri kita gitu kan ngelihat ini ada potensi gitu ya, lalu gue ditawarkan lah ke pekerjaan gue yang sekarang ini, itu menarik banget gitu ya pekerjaan ini, dan Iya, nggak pikir panjang Win pada saat itu, oke gue langsung iyain gitu ya kan, akhirnya iya. cepat banget gitu ya. Jadi oh ya, sama sedikit informasi bahwa pengalaman yang gue jalanin ini ternyata tuh referral atau ada orang yang merekomendasikan itu penting banget sih Win, untuk kita Mm-mm. bisa istilahnya tuh kalau mau pindah kerja ke tempat yang lain itu lebih 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 gampang gitu loh. Tapi Iya, kan untuk mencapai itu kan lo harus membuktikan, lo harus proven dulu betul. gitu loh. Jadi balik lagi Win, start from zero it's okay, as long kita benar-benar bekerja dengan totalitas, Ya. tunjukkan hasil yang terbaik, itu kita akan mendapatkan hal yang terbaik juga. Itu sih Win, prinsip gue sih Win gitu. Mantap, mantap. Iya. Iya guys, sedikit informasi dari gua ya. Kalau menurut gua, memang banyak di antara kita yang sacrifice karir kita di Indonesia ya. Dan akhirnya di sini kita start dari zero. Secara menjalankannya memang nggak gampang ya. Tapi guys, kalau gua pribadi, gua di Indonesia dulu juga terakhir senior manager. Ada beberapa hal yang nggak bisa dibayar dengan uang guys. Lu bisa tinggal di kota besar di sini, tapi hawanya bersih, banyak park. Lu bisa menikmati danau dengan bersih. Itu sesuatu yang lu nggak bisa bayar. Ya, jadi itu sih tambahan dari gua ya. Jadi gua nggak akan peduli orang mau ngatain gua apa gitu dengan posisi gua sekarang gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan poin terakhir nih ya. Gue mau nanya pendapat kalian mengenai komunitas orang Indonesia di sini. Seperti yang tadi gue jelaskan, nggak semuanya rese, ada juga yang baik. Nah, lo sendiri pernah merasakan nggak sih kebaikan dari beberapa orang Indonesia yang ada di sini? Boleh di-share sedikit, bro, Ronald? Oh ya, jelas, jelas. Yang Hmm, yang rese ada di mana-mana juga ada, yang hmm, baik ya ada gitu. Cuman kan kalau menurut gue masih lebih banyak yang baik, gitu. hmm. Yang rese masih lebih sedikit. Tapi memang memang udah hukum alam ya, kalau yang rese itu selalu lebih berisik gitu kan. Jadi kesannya banyak. Padahal dia aja gitu. Lebih berisik dia. Iya, iya, Ya, iya. ya, karena gue ditolong di sini juga banyak yang eh, pertolongan dari orang-orang Indo, dari mana lagi kalau nggak Iya. gitu kan. Iya, dari senior senior, dari orang Indo yang udah landed di sini udah puluhan tahun gitu. Gue dapat tempat tinggal juga dari orang Indo juga yang cariin gitu, apartemen yang ini yang gue udah tinggalin hampir 5 tahun ini gitu. Banyak isinya ya kursi meja, selagi gue baru bener-bener baru pindah, waktu itu masih kosong ya, mereka yang tolongin juga gitu. Ada yang barang-barang mereka nggak pakai masih bagus, mereka kasih ke kita gitu. Jadi em, orang Indo yang lebih baik, yang baik di sini masih banyak, jauh lebih banyak daripada yang rese. Jadi tergantung kitanya aja ya, pintar-pintar cari temennya yang positif, bener nggak? Tergantung kita. Iya, Hmm. kita mau dengerin yang mana, kita mau layanin yang mana. Ya jangan layanin yang rese-rese, ngapain udah cuman sedikit bikin capek gitu kan. Nggak Iya, ada poinnya juga gitu. iya, Kita fokus saja ke yang positif-positif, kita fokus ke yang baik-baik. iya. Jadi Oke. jadi ringan hidup kita. Oke, kalau Bro Ronald gimana? Bro Heru gimana, Bro Heru? Iya, gue lucu ya kalau lihat si Ronaldo ngomongnya ceplas-ceplos. Jadi gue juga sebenarnya prinsipnya sama sih. Nah, jadi memang kalau yang rese-rese itu pasti ada gitu ya di dalam sebuah community gitu ya. Tapi ya Iya. kalin lah, maksud gue ya cukup kenal aja gitu loh, cukup tahu aja gitu ya. Tapi kalau bisa lu rapatkan barisan atau cari lingkungan yang memang membawa lu ke yang lebih positif gitu loh. Dan ini menarik nih buat gue kalau lu tanya tadi ya, community di Indo. Gue tuh udah coba waktu itu ke negara ya Australia waktu itu ya. Jadi gue lihat bahwa karena mungkin orang Indonesianya nggak sebanyak di Australia gitu ya. Kanada ini ya khususnya di Vancouver gitu. Jadi tuh kita tuh kalau ketemu sama orang Indo, sesama orang Indo, itu tuh bener-bener kayak terharu tau Senang. nggak lo? Seneng banget gitu loh. Karena kayak, oh shit ini kita udah jauh banget gitu, puluhan jam. Mungkin kalau dari Jakarta Vancouver tuh hampir 22 jam, 23 jam gitu kan terbang. Itu kan jauh banget gitu kan. Terus tiba-tiba ketemu orang Indo tuh jadi kayaknya seneng banget gitu loh. Dan kita kayak ngerasa diterima. Dan alhamdulillah
sudah hampir 2 tahun ini ya kita hubungannya baik banget nih sama teman-teman. Kalau gue bilang tuh geng-geng receh gitu loh. Jadi kita kalau kumpul tuh hahaha hihi ngalur ngidul itu fresh bro, itu fresh karena kan kita hari kerja ya kita kerja gitu kan. Kalau weekend ini menariknya kita pergi itu ya sama family. Itu yang bikin berbeda lagi dari waktu kita di Jakarta gitu. Kalau di Jakarta kita masing-masing gitu kan. Kalau di sini kita udah sama family. Jadi anak-anak piknik. Kalau di Darwin bilang kita ke lake, kita ke park. Itu tuh udah bener-bener enak banget deh gitu kan. Terus lalu kita hahihi. Tiba-tiba udah malam gitu ya kan. Apalagi sekarang lagi summer nih. Ya kan. Waduh itu kan waktunya panjang banget gitu kan. Jadi gue pikir carilah lingkungan yang positif yang bikin lu happy karena itu akan merefresh otak lo dan lo akan siap lagi kerja untuk di hari kerja. Itu sih Mantap, win menurut gue. mantap, mantap. Oke, dan sebelum kita tutup nih ya obrolan kita, gue pengen minta dari kalian berdua masing-masing kasih motivasi bagi teman-teman yang lagi mau berjuang untuk kejar PR ke sini ya. Kira-kira apa nih tips and triknya nih, Bro Ronald? Tips and trick, nggak ada trik ya, semuanya tips gitu. Tipsnya ya cari cari em, info. Kalau research itu benar-benar cari info yang kredibel karena kita pindah negara itu bukan suatu keputusan yang kecil, itu keputusan yang besar. Ada yang sampai udah jual rumah gitu, rumah dijual terus pindah. Nah, gimana kalau gagal gitu kan? Nah, udah nggak harus ada kata gagal kalau udah kayak gitu gitu. Udah bakar jembatan kan? Ya, jadi tipsnya cari informasi itu benar-benar dari yang kredibel. Carilah di websitenya government Kanada, apalah itu canada.ca atau .gov atau apalah gitu ya. Dan kalau nanya sama orang juga tanyalah dengan orang-orang yang tujuannya sama dengan tujuan yang akan kita atau Hmm. pathway-nya sama dengan yang akan kita ambil Hmm. gitu. Jangan tanya yang mohon mohon maaf ya, udah landed di Kanada ini udah landed PR gitu. Nah, sedangkan kita mau datang ke sini dengan pathway-nya international student, ya Hmm. mereka mana tahu gitu Iya. jalannya, karena mereka landed sini udah PR ya, mereka langsung cari kerjaan, langsung beli rumah, langsung hidupnya enak mungkin ya gitu. Nah, sedangkan kita datang ke sini sebagai international student, keluarin duit banyak untuk sekolah gitu, nggak punya surat sama sekali. Iya. Terus kita cari-cari jalan untuk PR, kita cari-cari peraturannya, kumpulin poin lah, atau mau ikut PNP lah, atau apalah gitu. Nah, kita harus tanya ke orang yang memang sudah jalan di jalan yang itu, baru mereka kemungkinan besar mereka bisa guide gitu karena mereka sudah jalani, mereka tahu gitu. Kalau yang nggak pernah jalani itu ya mereka nggak akan tahu, jawabannya juga pasti akan um, nggak valid gitu, Iya. nggak valid. Nah, jadi itu tips-tipsnya. Dan tips um, yang paling menurut saya yang paling penting, mikirnya tuh step by step, planningnya tuh step by step, dan jangan tunda-tunda waktu Makin gitu. tua Kalau ya, memang di makin tua. samping ya di samping makin tua, yang kedua peraturannya itu berubah-ubah terus. Kita nggak tahu peraturannya akan kayak apa Iya. gitu kan. Dan yang ketiga yang nggak kalah pentingnya, trennya di seluruh dunia imigrasi itu setiap tahun dipersulit, bukannya dipermudah, dipersulit. Tapi kalau kita udah ada di dalam negaranya, nah peraturannya bisa berubah lagi. Tapi untuk masuk ke negaranya itu trennya setiap tahun dipersulit. Jadi jangan tunda-tunda waktu. Itu tips Ibaratnya yang ibaratnya kalau kita udah di Kanada, kita tuh udah one step ahead ya. Jadi ya, benar, kita udah di Kanada dulu. Ya, status benar, kita masih international student, tapi at least kita udah menancapkan diri kita di Kanada gitu ya kan. benar. Hmm. Orangnya udah ada di Ya. sini, dan kalau orangnya udah ada di sini, apalagi kita jalanin sesuai rencana, kita udah kerja bayar pajak,
pemerintah masa akan lepasin sih orang yang bayar pajak dengan baik Iya, gitu kan? iya, Itu kan sumber keuangan buat mereka. Masa mereka iya, akan lepas iya. Betul, betul. gitu? Tapi Iya. untuk kasus lo kayaknya agak beda, bro. Soalnya pemerintah harus ngasih banyak, harus ngasih childcare benefitnya banyak. Oke, oke. Kalau Bro Ronald, Bro Heru gimana Bro Heru? Kalau Ronald beda nih ya, anaknya 4 bro. Heru masih bisa tuh bikin lagi tuh baru satu, Ya insya tiga Allah lagi. lah, gue tambah, gue kejar lu. Untung Kalau besar. gue apa ya? Gue sebenarnya nggak ini juga ya, nggak banyak berbeda dari Ronald ya. Step by step itu banget banget ya, itu basic banget dari apa yang mau kita mulai gitu ya. Jadi benar-benar teman-teman opini Darwin gitu ya harus punya plan yang baik ya, yang tadi gue sampaikan juga gitu kan. Lu harus bikin skenario yang terburuk gitu kan. Lalu juga harus punya keberanian gitu kan. Lu juga jangan omdo gitu, hanya pengen tapi kok nggak mau bergerak gitu kan, juga buat apa gitu ya. Jadi dan yang gak kalah penting juga ya tadi bahwa kita benar-benar minta doa atau restu dari orang tua, minta mereka mendoakan kita yang sedang berkarir, yang sedang berjuang gitu ya. Ya mudah-mudahan insya Allah jalannya sih dimudahkan gitu loh. Karena posisi kami ini memang masih berjuang nih, beda dengan Bro Ronald yang sudah alhamdulillah dia sudah mendapatkan PR-nya gitu ya. Tetapi kalau di posisi kita nih, kita lagi berjuang menuju ke arah sana gitu loh. Jadi itu aja sih Win yang mau Ya. gue sampaikan, Win. Now or never istilahnya begitu. Lu harus gerak sekarang atau nggak sama sekali, karena tadi Ronald sampaikan tiap tahun memang benar update itu berubah-ubah terus, aturan-aturannya itu berubah-ubah terus gitu. Jadi kita harus stay update. Itu sih Win. Oke, oke. Sip, sip. Tapi perjuangan nggak akan sia-sia, Bo. Ah, Tenang betul. aja. Amin. Amin. Oke Ya, guys. Oke guys, terima kasih ya kalian sudah menonton video ini. Bagaimana menurut kalian? Videonya bermanfaat nggak? Gua harap ini bermanfaat bagi teman-teman yang lagi mau berangkat ke sini lewat jalur kuliah dan mau membawa keluarga ya. Nah, kalau seandainya di antara kalian ada yang ingin bertanya nih ya, bukan ke gua aja, mau tanya ke Ronald atau ke Heru, nanti gua tulis ya Instagram mereka itu apa, ataupun tulis di komentar di video ini. Kadang-kadang mereka juga nanti balas ya. Just in case kalian ingin tanya lebih dalam ke mereka. Oke? Terima kasih ya guys ya sudah menonton video ini. Sampai jumpa di sama-sama. video. Oh, oke guys, terima kasih sudah Sama-sama. menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, bye. 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 Thank you.